Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Haidar. Sekarang kita bersama salah satu santri Pondok Pesantren Miftahul Ulum, muridku juga sih. Siapa namanya? Oke, perkenalkan nama saya Wisnu Ginanjar. Saya dari kelas 1 Aliyah Putra. Tahu Pondok Pesantren Miftahul Ulum ini dari mana? Dari teman. Dari teman. Kan dulu berarti dari SMP terus lanjut SMA-nya di sini juga ya. Iya, Emang sebetah itu ya di pondok sini? betul banget. Waduh, nyaman banget dah. Saking nyamannya SMA lanjut di sini. Nanti kuliah kalau ada kuliah di sini, kuliah di sini juga. Pastinya sih. Oke. Kita mulai mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang ringan dulu ya. Ya. Kita mulai dari pertanyaan, apa sih sebenarnya cita-citamu? Mungkin cita-cita saya ini ada di bidang IT. IT. Di bidang IT itu lebih ke arah mana nih? Data analitik. Data analitik apa tuh? Mungkin di bagian back-end, di bagian software engineering. Oh, makanya kamu selalu bawa laptop di kamar ya? Ya, Gak apa-apa, kalau dari saya ya, bawa laptop di kamar gak apa-apa. Yang penting, yang pertama apa? Tahu waktu, ibadahnya harus lancar. Pertanyaan kedua, kira-kira apa sih tujuan atau alasan kamu milih cita-cita di bidang itu? mungkin alasan saya buat milih cita-cita itu karena emang itu yang bagian paling passionnya aja sih. Alasan khususnya sih karena emang pertama passionnya aja. Kedua emang orang tua tuh dukung, gitu. Dukung semua keinginan saya gitu, maunya di mana. Jadi tergantung pilihan. Gitu. Dan dukungan orang tua itu dengan memberikan laptop yang mahal ya. Ya semoga lah terpilih yang ROG. Amin. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Apa sih alasan kamu lebih memilih mondok daripada sekolah luar? Kan biasanya sekolah luar tuh apalagi kamu cita-citanya IT ya, di bidang IT. Nah, biasanya di sekolah luar itu contohnya di sekolah negeri itu IT-nya lebih bagus dibandingkan pondok. Nah, kenapa kamu lebih memilih mondok? Oke, mungkin dari awalnya aja dulu. Jadi alasannya kan mungkin kalau di pondok-pondok salafi atau gitu mungkin enggak sih. Tapi kan karena ini tipe pondoknya yang ada teknologinya juga, mungkin itu juga salah satu alasannya. Modern lah ya. Iya, modernnya. Nah, mungkin gurunya aja tuh udah mencukupi gitu buat untuk memasuki dalam IT tersebut. Betul. Apalagi kalau misalnya di sekolah umum atau di luar kan ada bullying gitu, tawuran. Itu mungkin jadi salah satu alasan saya kenapa saya milih sekolah di sini. Berarti salah satu alasan khusus untuk sekolah di pondok itu biar terhindar dari bullying, terus agamanya terjaga, ya kan? Iya, gitu ya. Apalagi kan di sini ada kajian kitab, ada sholat 5 waktunya dikontrol, gitu ya. Iya, betul. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya. Nah, ini kan di pondok ada sibuk kegiatan kajian ataupun sibuk pokoknya kegiatan-kegiatan amaliyahnya ya di pondok. Betul. Nah, gimana sih cara kamu bagi waktu antara kegiatan pondok sama belajar kamu, apalagi di bidang IT ini? Jadi kalau di IT itu, kamu tuh gak usah belajar lama-lama. Bentar aja tuh udah cukup. Karena dari nonton video aja udah cukup. Baca buku, ada loh buku yang mempelajari tentang IT gituan tuh. Jadi kalau buat bagi waktu kan, buat agama mah apa sih yang kurang gitu ya. Betul. Yang pasti kan udah ada porsinya tersendiri. Iya, betul. Berarti kamu belajar nggak perlu lama-lama ya? Nggak perlu lama-lama, cukup ya baca buku ataupun cuman latihan dikit-dikit, praktek dikit-dikit, habis itu kegiatan pondoknya nggak perlu ditinggalkan. Dan pertanyaan berikutnya, nih, kegiatan di sini kan full ya, padat. Ya, mulai dari subuh, apalagi kalau biasanya dapat jadwal salawat sebelum subuh udah harus bangun, ya kan? Terus habis subuh harus setoran hafalan, ya kan? Ini kan biasanya bikin capek banget ya. Nah, solusi kamu itu biar menghilangkan capek di tengah kesibukan itu seperti apa? Mungkin kan kalau di sekolah kan ada istirahat sejenak tuh. Nah, itu dimanfaatin sebaik-baiknya. Biasanya ngapain kalau istirahat gitu? Mungkin kayak kita istirahat dulu gitu, refreshing lah. Refreshing, main game. Tentu. Anak muda itu nggak bisa lepas dari game ya. Nggak apa-apa, yang penting bisa mengatur waktu. Ya. Nah, pertanyaan terakhir nih, boleh nggak ngasih tips sama teman-teman bagaimana cara kita membagi waktu belajar dan ibadah?
Boleh dong. Versi kamu. Oke. Untuk teman-teman, ini tipsnya. Salah satu cara buat ngebagi waktu dengan efisien, Nah, kita bisa dengan cara belajar itu rutin. Bukan harus lama, tapi rutin. rutin. Misalnya sehari 1 jam, berapa menit gitu, mungkin 30 menit juga bisa. Ya. Nah, jadi sebenarnya kan belajar tuh kan ada 2 waktu ya. Ada waktu biasa, sama waktu senggang. Di waktu senggang itu nggak usah lama-lama. Itu yang kamu favoritin aja. Nah, setelah itu, sholat juga jangan dilupain, ibadah. Kalau udah masuk waktunya, ya langsung gitu. Berarti poin pentingnya nggak perlu lama belajar, yang penting konsisten. Iya. Nah, ini salah satu amalan yang paling disukai Rasulullah juga sebenarnya. Ya, Rasulullah itu paling suka mengerjakan amalan. Kita itu mengerjakan amalan yang nggak banyak-banyak, sedikit saja, tapi dengan sedikit itu kita bisa lakukan dengan konsisten. Saya lupa bunyi hadisnya itu gimana, tapi intinya maknanya seperti itu. Oke, Wisnu, itu tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih sudah bersedia hadir di podcast saya, ya. Tugas psikologi. Gimana kesan-kesannya? Ya, boleh lah, seru. Oke. Kalau misalnya nanti ada nih podcast kayak gini lagi, mau nggak diundang? Boleh lah. Mau banget ya? Mau banget. Oke, teman-teman, mungkin itu podcast kita hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.